Rahayu sugeng dalu. Oke, sedulur sedaya, dalu niki saya malam ini saya mau menjelaskan tentang adat-adat Jawa peninggalan leluhur kita dan apa yang tidak boleh di Pulau Jawa ini tentang pernikahan yang arahnya ngalor ngulon atau hitungan yang tidak pas atau ketakutan yang digadang-gadang dari seseorang yang menikah arahnya ngalor ngulon. Oke ya, gini ya sedulur ya, sedaya Nusantara. Cerita dari ini saya kembalikan ke kisah tentang Bapak Tanah Jawa Syekh Subakir ya. Kenapa dari dulu dari Mbah Syekh Subakir tidak diperbolehkan menikah arahnya ngalor ngulon? Karena di Jawa, Pulau Jawa ini ada salah satu, kalau sisi gaib yang nyata, wah nanti dimakan danyang, dimakan ratune buto, dimakan buto hijau, akhirnya mati semua. Dan itu banyak kejadian dan banyak cerita, mungkin di dekat-dekat sedulur Nusantara ya, di dekat-dekat sampean, tetangga sampean meninggal semua atau gini karena salah satu dari semua itu, satu penyebabnya ya, nomor satu doa dari tetangga-tangga. Jadi doa dari tetangga itu, tangga cerita oh itu nikahnya ngalor ngulon, akhirnya Yesus. Jadi tetangga sampean sendiri yang mendoakan sebenarnya, itu salah satunya. Jadi doanya orang banyak, tetangga cerita akhirnya doanya satu kecamatan, orang berapa yang berdoa, akhirnya kejadian juga. Karena apa? Doanya orang banyak. Dan karena doa orang banyak itu akhirnya kejadian betulan. Dan nomor dua, dari mata angin yang berada di Pulau Jawa ini, khususnya yang Jawa Timur ya, angin yang berbahaya itu arahnya ngalor ngulon. Jadi ngalor mojok ke ngulon sana, itu angin yang berbahaya. Pasti permisa bingung, kok jurusannya sama angin yang berbahaya, pasti bingung. Jadi angin yang berbahaya di Jawa itu arahnya ke sana, ngalor ngulon ke sana. Dan kenapa kok angin itu bahaya? Pas sampean dari tempat mertua mau pulang ke rumah, kan arahnya gini, melawan angin dari yang arah ke ngalor ngulon itu. Dan angin yang ngalor ngulon itu adalah angin yang berbahaya di Pulau Jawa. Karena apa? Bisa menimbulkan masuk angin duduk satu, langsung kalau tidak cepat ditangani langsung meninggal. Dan sampean sama istri sampean, dan sampean sama bapak sampean, dan sampean sama mbah sampean, akhirnya kena semua. Itu angin yang berbahaya di Pulau Jawa, ngalor ngulon. Jadi angin yang berbahaya di Pulau Jawa itu ngalor ngulon. Karena apa? Tidak diperbolehkan nikah ngalor ngulon. Itu bahayanya di situ. Tapi kalau sampean paham dengan ya, kalau anginnya berbahaya, jadi pulangnya ndak usah malam-malam, pasti apa sore jam 3 atau jam 1 siang pulang apa nginap sekalian, paginya udah jam 8 apa pulang. Jadi ndak usah sampai malam-malam. Maksudnya angin malam di Pulau Jawa itu yang paling berbahaya, arahnya ngalor ngulon. Dan satu lagi, kenapa ngalor ngulon itu ada yang memperbolehkan juga dari salah satu sesepuh atau tetua yang ada di desa sampean ya, ada yang mengiyakan memperbolehkan. Kadang ada cerita dibuang dulu ya mas ya, dibuang dulu, baru nanti ditemu siapa, baru dibawa ke rumah yang mempelai perempuan. Ada juga yang itu. Dan ada dari spiritual orang Jawa, kalau nikahnya ngalor ngulon, jadi sama orang spiritual itu dikasih namanya ilmu gudel bingung. Itu apa? Untuk membingungkan danyang-danyang. Kalau di kliniknya ya, kalau di spiritualnya, di goib, ilmu gudel bingung itu membingungkan danyang-danyang yang mau makan dua mempelai yang arahnya ngalor ngulon. Gimana Mas Temi, ada yang terkait?
Kang Joyo, cara menanggulangi kan katanya ya Kang Joyo, itu kan yang tadi dibuang, terus ada yang katanya di apa, menyembelih kambing, dan ada juga yang katanya pindah rumah. Itu gimana? Gini Mas Tommy, yang dari pindah rumah ya, pindah rumah akhirnya apa Mas Tommy? Dia menghindari arah angin yang berbahaya, saya bilang kan tadi, arah angin yang ngalor ngulon itu, dia menghindari itu pindah rumah. Dan kalau yang dibuang itu membingungkan danyang-danyang yang dianggap mau memakan dua mempelai tersebut. Dan yang nyembelih kambing Mas Tommy ya, menyembelih kambing itu agar apa? Biar yang mati kambingnya yang sudah dibelah itu penebusan. Ya, jadi nyembelih kambing biar yang mati kambingnya aja, jangan orangnya itu. Dan Kang Joko ya, apa yang terjadi jika nekat itu kayak penyakit atau apes-apesnya itu gimana sebelum, ya kalau bisa jangan meninggal, kalau sebelum kejadian itu? Sebelum sedulur Nusantara, sebelum sampean melangkah dan melawan itu semua, sampean harus cari orang yang spiritualnya tingkat tinggi, yang mengerti tentang cikal bakal bumi Jawa ini. Jadi sampean harus mencari orang yang spiritualnya mumpuni, yang tinggi, dan sampean konsultasi gimana caranya. Nanti sesepuh itu pasti menunjukkan jalan. Jadi setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Dan untuk pemirsa semuanya bisa bertanya-tanya tentang ngalor ngulon, kan zaman sekarang para pemuda-pemudi jelas kalau tentang cinta pasti kalah ya Kang Joko. Iya. Nah, jadi langsung bisa tanya-tanya ke Kang Joko, apa yang ingin ditanyakan boleh di kolom komentar, dan silakan untuk ditutup Kang Joko atau saran-sarannya terlebih dahulu. Oke, saran saya, jika Anda menikah ngalor ngulon atau hitungannya tidak pas, apa ketemu istilahnya ketemu lebu ketiup angin, satria wirang, hitungannya ketemu itu semua ada sangkalnya, ada penangkalnya. Jadi setiap masalah ada penangkalnya, ada tebusannya. Dan kalau sampai mau menikah ngalor ngulon, sampai harus cari seorang spiritualnya, kejawennya tingkat tinggi, jadi dia mengerti nanti apa yang diharuskan, dan biar tidak terjadi apa yang seperti yang kita tahu dari mbah-mbah kita dulu. Oke, cukup sekian. Sugeng Dalu, Rahayu.